Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kenapa Kalisa? Aku lagi sebel Kak Angel. Sebel kenapa? Itu teman aku tuh, aku ajak ngomong dia nggak mau jawab. Aku tanya dia diem aja. Kayaknya dia lagi marah deh sama aku. Mungkin dia lagi buru-buru Kalisa. Masa sih? Iya, kita nggak boleh berpikiran buruk dulu tentang dia. Kayak Firman hari ini. Tentang kita nggak boleh negatif thinking dulu, harus be positif. Yuk adik-adik kita dengerin yuk firman hari ini, kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini di sini Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah ini, berikan kami damai sejahtera, sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita mulai ibadahnya. Yuk kita ibadah. Yuk, tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. You say, kasih-Mu melimpah dalamku. Kuasa-Mu ubahkan hidupku. Beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku. Memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. Ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita mau nyanyi dari awal lagi. Kasih-Mu melimpah dalamku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu ubahkan hidupku. Beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku. Memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita bilang ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu.
bersamamu. Ku kan terbang bersamamu. Yo adik-adik, karena kita punya kuasa dari Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yuk, sama-sama kita bertepuk tangan ya. Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku.
pagi. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap semua pasti dalam keadaan luar biasa ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Nah kita sudah menyembah Tuhan. Capek nggak nih? Nggak ya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita berdoa. Ayo adik-adik, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Dan sebentar kembali kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat buat kakak Yulia yang boleh menyampaikan, supaya kakak Yulia boleh menyampaikan dengan kata yang sederhana sehingga adik-adik boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, pagi ini kakak Yulia mau ngajar sesuatu ya. Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anak Tuhan jadi anak-anak yang selalu berpikir positif, bersikap dan bertindak positif. Nah pagi ini firman Tuhan diberi judul Be Positif, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, di pasal 5 ini dari kisah 2 Raja-Raja ini bercerita tentang seorang panglima Raja Aram yang mengalami sakit. Ada yang tahu nggak siapa nama panglimanya? Ya betul banget, Naaman. Nah kita mau belajar ya adik-adik dari kisah hidup Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima yang disayang oleh rajanya adik-adik. Dan satu waktu Naaman sakit. Dia kena sakit kusta adik-adik. Nah di zaman itu adik-adik, sakit kusta itu termasuk sakit yang berbahaya ya. Dan Naaman sudah berusaha dengan segala macam cara untuk dia menyembuhkan sakitnya. Tapi ternyata usahanya nggak menghasilkan apa-apa adik-adik. Naaman tetap sakit. Sampai sekali waktu di rumah Naaman ada seorang pelayan perempuan yang berasal dari Israel. Nah pelayan ini ngomong sama Naaman bahwa di tanah Samaria ada seorang nabi Tuhan namanya Elisa yang pasti bisa menyembuhkan Naaman. Nah tanpa berpikir lama-lama nih, Naaman langsung bergegas datang ke raja minta izin untuk dia boleh datang ke tanah Samaria. Singkat cerita adik-adik, sampailah Naaman di tanah Samaria dan dia ada di depan rumah dari Nabi Elisa. Dia ketuk pintu Nabi Elisa, tuk tuk tuk. Nah, terus dibukain tuh pintunya. Tapi yang keluar bukan Nabi Elisa, yang keluar hanya seorang pelayannya. Dan pelayan ini bilang sama Naaman, dia disuruh mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan dia akan sembuh. Coba adik-adik bayangkan ya, seorang panglima loh, jauh-jauh datang dari Aram, datang ke tanah Samaria. Dia mau ketemu sama Nabi Elisa untuk dia bisa sembuh. Tapi dia nggak dapetin itu, malah pembantunya yang keluar. Bagaimana perasaan Naaman adik-adik? Dia marah, dia kecewa banget. Nah terus dia sampai bilang gini, seharusnya Nabi itu keluar. Dia datang, dia berdoa, angkat tangannya sama Tuhan supaya Naaman sembuh. Itu yang ada di dalam pemikirannya Naaman adik-adik. Tapi ini malah saya disuruh mandi. Mandi di mana? Di Sungai Yordan. Wih, sungai yang kotor, yang gak bersih. Sungai-sungai di negara saya lebih bagus dari Sungai Yordan. Masa saya suruh mandi di Sungai Yordan? Nah, dengan perasaan marah, dengan perasaan kecewa, Naaman mau pulang tadinya adik-adik. Dia mau pulang ke negara Aram. Dan ketika itu tiba-tiba ada seorang prajurit Naaman yang mencegah Naaman. Nah prajurit ini bilang, Bapak kalau Bapak tadi dikasih perintah sama Nabi Allah itu ya untuk melakukan pekerjaan yang sukar. Bapak mau kerjain gak untuk sembuhan Bapak? Ini kan gampang, hanya disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan Bapak akan sembuh. Nah terus Naaman mulai berpikir. Dia mulai berpikir dari yang tadinya marah-marah, berpikir negatif. Dia mulai mendengar suara dari prajuritnya. Dia berpikir positif, dia pikir ya gak ada salahnya. Hanya mandi 7 kali dan dia sembuh. Lalu dari situ Naaman mulai bersikap. Dia ambil sikap, dia ambil tindakan, dia mulai mandi di Sungai Yordan. Mandi pertama dia mencelupkan badannya. Terus dia keluar dari Sungai Yordan, kustanya masih ada, penyakitnya belum sembuh. Nah, kedua kali dia lagi mandi, 3 kali dia menyelam lagi, kustanya juga masih ada,
Begitu seterusnya sampai yang ke-7 kali. Begitu ke-7 kali dia mandi, dia angkat badannya. Kusanya hilang, penyakitnya sembuh. Wah, Naaman bergirang sekali, Naaman bersuka cita, dia senang banget ya karena dia sembuh. Nah begitu selesai mandi, dia langsung datang ke tempat Nabi Elisa untuk mengucapkan terima kasih. Dan bukan hanya itu saja adik-adik yang Naaman dapatkan. Naaman bukan hanya dapatkan kesembuhan, tapi Naaman juga sejak saat itu dia percaya kepada Tuhannya yang disembah oleh Nabi Elisa. Nah adik-adik, apa sih yang didapat dari kisah Naaman ini? Naaman yang semulanya berpikiran negatif ya ketika dia mendengarkan nasihat perintah dari Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia marah-marah, dia kesel, dan dia mau pulang. Dan ketika kalau itu dia kerjakan adik-adik, apa yang Naaman dapat? Naaman hanya akan dapat kekesalan, kekecewaan, kemarahan waktu dia pulang ke negaranya. Dan yang pasti dia tidak sembuh, dia tidak terima mukjizat Tuhan. Tapi ketika Naaman mulai berpikir positif, dia mulai berpikir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, dia mulai berpikir apa yang dikatakan prajuritnya, dia pikir itu dengan positive thinking. Nah, apa yang didapat Naaman adik-adik? Dia dapatkan kesembuhan, dia juga dapatkan keselamatan untuk dia dan keluarganya. Nah adik-adik, sama dengan kehidupan kita ya. Kadangkala dalam hidup kita pun kita seringkali mengalami masalah, ada kesukaran, kesulitan. Dan gak sedikit orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberikan masukan, nasihat buat kita. Mungkin dari teman kita, dari papa mama, dari guru, atau dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, apapun masukan mereka, jangan pernah berpikir negatif terlebih dahulu adik-adik. Tapi biar setiap masukan yang mereka berikan, setiap nasihat yang mereka berikan, kita selalu berpikir positif. Kenapa adik-adik? Karena ketika mereka memberikan masukan saja, ketika mereka memberikan nasihat saja, itu berarti mereka sudah perhatian sama kita, mereka care sama kita, mereka sayang sama kita. Nah adik-adik, kalau nanti adik-adik belajar, mungkin ada adik-adik yang sudah belajar tentang positif dan negatif di sekolah ya. Nah kalau positif biasa dikasih lambang apa adik-adik? Biasanya dikasih lambang tambah ya. Nah kalau negatif di sekolah itu kita belajar dikasih lambangnya kurang. Nah adik-adik, lambang tambah dan kurang ini bukannya nggak ada arti adik-adik ya, itu pasti ada artinya. Nah kalau kita berpikir positif, berarti ada sesuatu yang selalu akan ditambahkan di dalam hidup kita. Apa yang ditambahkan adik-adik? Kita nggak akan mudah curiga sama orang lain. Kita selalu punya hati yang damai. Dan yang pasti akan selalu ada kebaikan-kebaikan, bahkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi lain hal kalau kita selalu berpikirannya negatif terus. Apa yang akan kita terima? Tadi lambangnya kan kurang. Berarti ada sesuatu yang selalu kurang dalam hidup kita. Apa yang kurang adik-adik? Kita mulai kurang damai sejahtera. Bawaannya kita pasti curiga terus sama orang. Ada orang kasih nasihat, selalu pikir, ini mah nasihatnya pasti jelekin buat saya. Enggak, bukan buat saya. Jangan begitu adik-adik. Dan yang pasti, kalau kita selalu berpikiran negatif, kita nggak akan terima kebaikan, bahkan mungkin mujizat pun kita nggak akan terima. Nah adik-adik, makanya hari ini kakak ingatkan, yuk sama-sama belajar. Apapun nasihat, apapun masukan yang orang lain kasih sama kita, mungkin nggak seperti apa yang kita mau, nggak seperti apa yang kita pikirkan, tapi belajar untuk selalu berpikir dan bertindak positif. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kakak mau ajak kita juga untuk kembali berdoa lagi. Yuk kita tutup matanya yuk adik-adik. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman yang disampaikan. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berpikiran dan bertindak positif. Ajar kami ya Tuhan ketika kami menerima masukan atau saran dari orang lain, mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi biar kita belajar untuk selalu memandang itu sebagai sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan sebentar kami mau berpisah, Tuhan tolong biar sepanjang hari ini, Tuhan pimpin setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Happy Sunday and God bless you. Shalom adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Isinya,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi adik-adik, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, adik-adik jangan lupa kirimkan video ayat hafalannya dan kirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Welcome back kids in Bible Science. Kali ini Profesor mau bikin percobaan lagi yang baru, melanjutkan dari kisahnya Naaman yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yulia. Yuk ikuti terus teman-teman. Di sini disediakan apa, Evelyn? Disediakan baskom yang berisi air. Dan juga satu buah gambar. Di sini ibaratnya adalah Naaman yang sedang kena penyakit kusta. Kita mulai ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menggambarkan keadaan pada saat Naaman disuruh oleh Nabi Elisa untuk menyelam di sungai Yordan. Nah ini adalah gambar Naaman yang terkena penyakit kusta, di mana tubuhnya banyak titik-titik merah. Nah teman-teman, mari kita masukkan gambar ini ke dalam baskom selama 7 kali. Wow, titik merahnya hilang teman-teman. Nah, begitu juga apa yang terjadi pada saat Naaman menyelam di sungai Yordan. Dia sembuh dari penyakit kustanya. Nah, adik-adik, tadi lihat bukan percobaannya bagaimana kertas tisu yang banyak titik merahnya di gambar bentuk orang itu bisa hilang. Nah, coba kalau saat itu Naaman punya pikiran yang negatif, dia tidak mau mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabi Elisa, mungkin dia tidak akan sembuh. Keluarganya juga mungkin tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Tapi karena Naaman mengambil keputusan yang tepat, dia punya pemikiran yang positif, dia percaya, akhirnya dia sembuh dari penyakit kustanya. Padahal itu mustahil. Nah, begitu juga dengan keluarganya. Akhirnya semua keluarganya menjadi mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus mencontoh dari sikap Naaman saat dia mendapatkan masukan mungkin dari orang yang sebelumnya dia tidak pernah kenal ya. Tapi dia mau mengambil dari sisi positifnya. Dia mau melakukannya. Dan dia percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang kita percaya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam segala tindakan adik-adik, dalam segala kehidupan adik-adik haruslah selalu berpikiran positif, terutama ketika adik-adik sedang mengalami masalah. Nah, kita ketemu lagi di percobaan kita lain waktu. God bless you and happy Sunday. Dah.